Nama saya Samsul, pekerjaan petani plasma di Desa Talanjerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri, Riau. Bertempat tinggal di Desa Talanjerinjing. Saya Nurhulina, asal dari Desa Petani Plasma Talanjerinjing yang tinggal sekarang di Talanjerinjing. Saya petani plasma yang bergabung dengan Koperasi Tani Karya Bersama di Desa Talanjerinjing. Saya pun petani plasma Koperasi Tanah Talanjerinjing. Pada tahun 2011 akhir Desember, kami dapat undangan untuk melaksanakan penandatangan akad kredit. Pada saat itu, sebelum dilaksanakan akad kredit, kami terlebih dahulu diberikan pengarahan-pengarahan mulai dari instansi dari Pemda atau Dinas Perkebunan atau koperasi, kemudian juga dari pihak perusahaan, yaitu pada saat itu yang memberikan, kalau saya lupa, PT Alam Sari Lestari, dan juga pengarahan-pengarahan dari Bank Syariah Mandiri pada saat itu. Jadi setelah itu kami masyarakat ataupun petani plasma di dua desa menandatangani akad kredit. Setelah selesai penandatanganan akad kredit, kami diberikan satu buku tabungan dari Bank Syariah Mandiri. Kemudian setelah itu, setelah selesai penandatanganan suami istri, kami disuruh atau diperintahkan ke lokasi kebun masing-masing untuk mencari masing-masing kredit sesuai dengan kelompok tani dan nomor kapling masing-masing. Dan saya menjumpai kebun saya yang nomor kaplingnya 579. Sampai di sana saya sangat terkejut karena menurut saya itu belum layak untuk dibagikan. Kenapa? Karena saya lihat kebun saya itu sesuai dengan nomor yang sudah dikasihkan sama saya, itu semak belu lalang, gulma sama tingginya dengan saya. Jadi setelah itu ya saya istilahnya kecewa lah, masalah ini kenapa kok ini dibagi. Rupanya setelah itu kami pernah dulu rapat tahun 2017. Rupanya sebelum terjadi penandatanganan akad kredit, ada dulu tim dibentuk yang unsur-unsurnya terdiri dari PT ataupun perusahaan, yaitu PT Alam Sari, kemudian dari pihak Bank Syariah Mandiri, kemudian dari Pemda diwakili oleh Dinas Perkebunan dan Koperasi, seterusnya koperasi yang dua tadi, Koperasi Tani Karya Bersama dan Koperasi Pertanian Perintis yang berada di Desa Payarumbai. Kemudian dua kepala desa, Kepala Desa Talanjerinjing dan Kepala Desa Payarumbai. Itu tugas tim ini adalah untuk meninjau ke lokasi apakah sudah layak dibagikan kepada petani plasma. Setelah dilakukan penilaian, keluar rekomendasi bahwa
yang layak dipakai, yang layak diserahkan kepada masyarakat atau ditandatangani oleh para petani plasma itu seluas 1.350 hektar dari 2.000 hektar atau 675 KK atau kapling. Sedangkan sisanya yang 350 ataupun 325 kapling itu belum layak dibagikan. Nilainya itu masih nilai D. Maksudnya nilai D di sini adalah dari segi umur, dari segi jumlah pokok, belum layak dibagikan kepada para petani. Tapi pada saat itu rekomendasi dari pihak perusahaan yaitu PT Lamsari merekomendasikan kepada pihak bank yaitu Bank Syariah Mandiri itu seluruhnya dibagikan. Maka terjadilah pada saat penandatanganan akad kredit itu semuanya atau 2.000 hektar atau 1.000 KK. Sementara pembagian daripada kredit ini ditanggung renteng. Disinilah asal mulanya para petani ini ya merasa janggal. Kenapa? Ya belum layak dibagikan kok disuruh ditandatangani. Ini sementara tanggung renteng ini adalah yang 650 tadi belum layak itu ditanggung semua. Sehingga mulai dari sinilah mengakibatkan terjadinya terlantarnya kebun. Kemudian pencairan itu terjadi Februari 2012, pencairan dana dari Bank Syariah Mandiri sejumlah kalau per kapling itu 98 juta atau 98 miliar 1.000 kapling. Tapi besoknya itu sudah masuk entah kemana, entah mungkin saya tidak tahu kemana apanya. Sudah bukan lagi di dalam tabungan saya, sudah nol gitu. Sisa 51.000 yang sisanya. Saya rasa gini, kalau masalah itu memang semua aku rasa mengalami. Cuman kalau saya waktu itu belum saya cek apanya itu. Tapi kalau menurut kawan-kawan pun memang kayak gitu. Yang orang lain pun ngeceknya. Soalnya pernah mau dicek di bank cabang BSM Rengat. Orang itu nggak mau membuka data karena katanya nggak wewenang kami itu dari pusat itu katanya. Kalau waktu kami ke bank. Setelah itu di dalam laporan RAT tahunan, di situ disampaikan pada saat itu bahwa yang mengelola kebun plasma ini adalah PT Alamsari mulai dari Februari 2012 sampai dengan Juli 2017. Kami hitung itu kira-kira 5 tahun 7 bulan atau 67 bulan. Sementara kami dipotong tiap bulan, ya karena di situ juga pada saat pengarahan dari tadi itu disampaikan potongan masing-masing plasma itu dipotong sejumlah 1.500.000 lebih kurang 1.530.000 rupiah per kapling setiap bulan. Ini yang membayar kreditnya adalah perusahaan atau PT Lamsari setiap bulannya diambil dari hasil panen setiap plasma selama 67 bulan. Kalau menurut kami bahwa utang kami kepada Bank Syariah Mandiri sudah lunas karena utang kami adalah 98 juta. Kalau masalah pembayaran itu kalau sepengetahuan kami, soalnya kan waktu
tahun 2012 sampai tahun 2017 bulan 6 itu kan yang mengelola kebun PT ataupun perusahaan. Jadi masalah tadi kredit itu kan orang itu yang membayar kredit kami. Jadi setiap hasil kebun tadi dipanen masuk ke rekening PT. Jadi kalau menurut orang itu setelah dibayar cicilan bank tadi, sisanya dikembalikan ke KUD baru dibagi rata hasilnya tadi. Kadang-kadang dapat 100, kadang-kadang dapat 200. Makanya kalau saya waktu itu sebagai petani, saya percaya kalau utang saya udah dibayar yang 1.530.000 tadi. Soalnya itu kewajiban perusahaan yang bayar utang kami. Soalnya perusahaan yang mengelola kebun kami itu waktu itu semenjak tahun 2012 sampai 2017 bulan 7. Selama dikelola oleh perusahaan atau PT Alam Sari, di dalam rapat RAT 2017 itu diketahui bahwa tahun 2012 itu pemupukan dilaksanakan 1 kali 1 tahun, itu pun dosisnya rendah 1,3 kg yang seharusnya 6 kilo per pokok per tahun. Berarti setiap triwulan itu seharusnya dipupuk 2 kilo per pokok. Sementara ini 1,3 per pokok 1 kali. Itu satu. Kemudian pada tahun 2013, saya ulangi, dolomit di tahun 2012 itu 1 kali. Itu dosisnya 0,9. Seharusnya itu 2 kilo per pokok per tahun. Jadi setiap pemupukan itu jauh tidak sesuai dengan istilahnya budidaya pemeliharaan kebun kelapa sawit. Kemudian di tahun 2013 tidak ada pemupukan. 2014 itu ada setiap 1 tahun itu sekali, itu pun dosisnya ada yang 1,5, itu pun 1 kali setiap tahun. Seharusnya tadi itu setiap tahun itu 6 kilogram per pokok per tahun. Bahkan di 2016 tidak ada pemupukan sama sekali, baik NPK, baik dolomit, tidak ada pemupukan. Sementara pengelolaan bukan plasma. Plasma tidak mau tahu berapa hasilnya. Setiap manajemen baik di lapangan, baik keuangan, pemupukan, pemeliharaan jalan, semuanya itu adalah tanggung jawab daripada perusahaan. Jadi melihat hal itu, dari beberapa solusi yang dicarikan oleh baik dari koperasi untuk menyelamatkan kebun dan tidak merugikan lagi kepada masyarakat, sehingga koperasi berinisiatif untuk mengundang pihak terkait. Ada beberapa kali pertemuan-pertemuan baik dengan pihak perusahaan, di beberapa baik di Jakarta, di kantornya pihak perusahaan. Yang terakhir dilaksanakan pertemuan itu di tanggal 27 Desember 2017 dengan 3 pihak. Yang pertama itu pihak perusahaan atau PT Alam Sari, kemudian Bank Syariah Mandiri, kemudian pihak koperasi, kemudian dari Pemda itu Dinas Perkebunan, dan kepala desa 2 desa tadi, dan termasuk juga koperasi yang 2. Jadi setiap ada pertemuan itu semua disepakati oleh PT Alam Sari, tapi pelaksanaannya 0. Saya ulangi kembali kita ke semula
bahwa dari 98 juta itu per petani tadi, itu untuk investasi 72 juta. Kemudian 10% dari 98 juta atau 9 juta 800 itu adalah untuk pembuatan sertifikat. Jadi masih itu jumlahnya kira-kira 81 juta 800. Jadi ada 16 juta, 200 atau 16 miliar, 200 juta. Yang ini diperuntukkan sebenarnya untuk pemeliharaan kebun. Baik pemupukan, baik jalan, Cuci paret. apa namanya tuh, paret, untuk apa. Jadi itu tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Ditambah dana aplikasi dari tahun 2009 sampai dengan 2011 itu ada yang 35% itu dari hasil setiap kebun plasma itu diambil 35%. Itu jumlahnya selama itu 15,8 miliar. Kalau kita jumlahkan itu lebih 32 miliar uang para petani, entah kemana larinya. Pada tahun 2021, akhir 2021, saya meminta ataupun memohon ke KUD agar merawat kebun saya sendiri. Jadi setelah saya rawat, masuk saya 2021-2012 diadakan RAT. Di situ ada juga pemberitahuan, pernah kami pegang tuh ada penagihan bank. Disitulah kami tahu bahwa utang kami belum lunas. Tadi pada awalnya itu kan potongan tanggung renteng. Jadi kenapa ada yang 110, ada yang 115. Jadi kalau kita tanya begitu, orang KUD tidak menjawab. Itu nggak tahu kami, itu sistematis bank kata orang itu, cuman itu jawabannya. Harapan kami dari petani plasma kebun kelapa sawit di desa Talenjerinjing dan Paya Rumbai, karena mereka saat ini sangat menunggu informasi dari kami apa hasilnya yang kami perjuangkan sampai di Jakarta. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kami udah hampir sebulan di sini, mulai dari tanggal 24 Juni sampai saat ini udah tanggal 23, udah hampir sebulan. Jadi kami sudah mendatangi pihak BSI di pusat. Pada saat itu kami melaksanakan unjuk rasa dengan LMD dan pendamping. Di situ kami diterima oleh, kalau tidak salah namanya Pak Rio, yang dari BSI, bahwa dari pihak bank bersedia untuk dialog, nanti akan disampaikan di mana tempatnya. Jadi setelah itu pada tanggal 4 hari Jumat 4 Juli 2005 kami bertemu di warung Bang Ali. Entah di mana, lupa entah di mana. Jadi kami di sana menyampaikan tuntutan-tuntutan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, sehingga pihak bank semua akan menyampaikan tuntutan kami ini kepada pimpinan dan akan dijawab. Nanti kapan kami akan menjawab, akan kami informasikan kembali. Kemudian kami menunggu melalui pendamping yang telah kami ditunjuk hari tanggal 11. Hari itu gagal karena pihak bank belum siap untuk menjawab sesuai dengan tuntutan para petani. Kemudian informasi kembali hari Jumat juga, kalau tidak salah. Kemudian kami diterima di bank syariah, tapi tadi bank bukan lagi di kantor pusat B, tapi di cabang tadi mana. Di situ kami juga berjumpa dengan pihak bank,
baik dari beberapa pimpinan, termasuk dari pusat, maupun dari cabang. Di situ juga beliau dari pihak bank ini menyampaikan akan menyampaikan, karena saya disampaikan saya sebagai petani plasma. Kemudian mereka mencatat segala macam dan mencek apakah saya memang betul petani plasma yang terdaftar di dalam itu. Saya sampaikan nomor nama saya di situ, nomor kaplingnya sekian. Kemudian saya tunjukkan buku tabungan tadi, saya sampaikan segala unek-uneknya, tapi dari pihak bank belum juga bisa menjawab, sehingga kami sangat kecewa pada saat itu. Kemudian pihak bank juga akan melaporkan ini juga ke pimpinan dan akan menjawab segera mungkin. Tapi sampai saat ini kami menunggu, belum ada jawaban. Harapan kami dan juga para petani yang sudah menunggu di sana, bahwa ini adalah suatu kejuliman bagi kami dijulimi, disakiti. Tolong secara transparan, tolong dibuat rekening koran masing-masing para petani, sehingga para petani tahu jumlah utangnya. Sedangkan saya sendiri pada saat itu, saya di situ utang saya sebanyak 121 juta. Jadi harapan kami, yang pertama, tolong dihapuskan utang kami, karena sudah berjalan lebih 10 tahun. Bukan dari kami yang bersalah di situ, kami tidak dilibatkan, itu ada perusahaan yang mengelola. Kemudian sertifikat kami para petani dikembalikan. Memang ini adalah didesain, disengaja. Memang betul-betul ini menelantarkan petani plasma, bukan ada niat untuk menyejahterakan masyarakat. Itu dugaan kami. Di dalam MOU lain dengan yang mengelola di lapangan. Di dalam MOU itu adalah PT Wahana Mandiri di dalam surat perjanjian, tetapi yang mengelola kebun adalah PT Alam Sari. Dan ada seseorang yang mengatakan bahwa kalian tidak bisa menuntut PT Alam Sari karena yang di dalam surat perjanjian adalah Wahana Mandiri. Yang terhormat Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, kami sebagai petani plasma desa Talang Dirinjing mohon bantuannya agar utang-utang kami sebagai petani yang dulunya perkiraan kami udah lunas agar dihapus, dan kami sebagai petani mohon bantuannya sama Bapak dan perhatiannya agar sertifikat kebun kami yang menjadi agunan di BSI agar segera dikembalikan kepada kami. Yang terhormat Pak Presiden, mohon sekali bantuannya, kami petani kecil loh Pak, ditoko-tokohin orang itu, kami nggak tahu lagi kemana mengadunya, tinggal Bapaklah satu-satunya harapan kami untuk menolong kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.